Karbohidrat adalah senyawa yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat di alam. Senyawa ini memiliki rumus empiris CH2O. Berdasarkan rumus empiris tersebut, senyawa ini pernah disangka sebagai hidrat dari arang atau hidrat dari karbon, sehingga sampai saat ini kita sebut karbohidrat. Namun, pada abad ke-19 disadari bahwa gagasan hidrat dari arang merupakan gagasan yang keliru, karena pada kenyataannya karbohidrat bukanlah hidrat dari arang. Akan tetapi, karbohidrat sebenarnya merupakan polihidroksialdehida dan keton ataupun turunannya. Salah satu contoh karbohidrat sederhana yaitu glukosa yang memiliki rumus C6H12O6. Dalam bahasa Latin, karbohidrat disebut sebagai sakarida yang berarti gula. Berdasarkan penyusun strukturnya, karbohidrat dibagi menjadi dua, yaitu gula sederhana dan gula kompleks. Gula sederhana terdiri atas monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Monosakarida merupakan bentuk paling sederhana dari karbohidrat yang hanya memiliki satu unit gula. Contohnya glukosa, ribosa, dan fruktosa. Ribosa memiliki 5 atom karbon, glukosa dan galaktosa memiliki 6 atom karbon. Selanjutnya disakarida, yaitu suatu gula sederhana yang tersusun atas 2 unit gula. Contohnya maltosa, sukrosa, dan laktosa. Maltosa merupakan disakarida yang terbentuk dari 2 unit glukosa. Maltosa di dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai makanan bayi dan susu bubuk. Selanjutnya sukrosa. Sukrosa merupakan gula pasir yang biasa kita konsumsi sehari-hari, yang tersusun atas glukosa dan fruktosa. Sedangkan laktosa merupakan gula susu, yang tersusun atas glukosa dan galaktosa. Sedangkan oligosakarida merupakan karbohidrat yang tersusun atas 3-10 unit gula, yang biasa ditemukan pada permukaan membran sel. Pembahasan selanjutnya adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks disebut juga dengan polisakarida, yang berarti banyak mengandung molekul-molekul gula yang dipersatukan dalam ikatan glukosida. Berdasarkan fungsi dan strukturnya, polisakarida dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sebagai bahan penyusun struktur atau arsitektural, kemudian sebagai bahan makanan, dan terakhir sebagai zat spesifik. Polisakarida sebagai penyusun struktur, contohnya seperti selulosa, yang memberikan kekuatan pokok pada batang dan daun tumbuhan. Kemudian ada kitin, yang berfungsi sebagai komponen penyusun struktur dari kerangka luar serangga. Sedangkan polisakarida sebagai bahan makanan dapat berupa pati atau amilum, dan glikogen sebagai cadangan makanan dalam tubuh. Manusia hanya dapat mengkonsumsi amilum atau pati. Hal ini dikarenakan dalam tubuh manusia terdapat enzim amilase yang dapat merombak amilum menjadi unit-unit gula lebih sederhana. Sedangkan selulosa tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia karena tidak terdapat enzim yang bekerja untuk mencerna selulosa. Selulosa hanya dapat dicerna oleh beberapa golongan hewan tertentu seperti sapi atau kambing. Padahal, selulosa dan amilum sama-sama tersusun oleh unit-unit glukosa. Yang membedakan antara amilum dan selulosa hanya terdapat pada ikatan alfa dan beta saja. Sedangkan polisakarida sebagai zat spesifik, contohnya adalah heparin, yang mencegah koagulasi darah. Terima kasih telah
lagi dengan saya. Pada lesson kali ini, saya akan membawakan lesson yang berjudul Tata nama monosakarida. Nah, sebelumnya kita tahu, monosakarida itu terbagi menjadi dua secara umum ya, aldosa dan ketosa. Kalau dalam monosakarida itu ada gugus aldehidnya, itu namanya aldosa. Kalau dalam monosakarida itu terdapat gugus keton, namanya ketosa. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu gula aldosa. Nah, gula aldosa itu yang C-nya 3 namanya aldotriyosa, yang C-nya 4 namanya aldotetrosa, yang C-nya 5 namanya aldopentosa, dan yang C-nya 6 namanya aldoheksosa. Oke, kita lihat aldotriyosa berarti gula aldosa yang C-nya ada 3. Kita lihat ini contohnya D, ini namanya D-gliserol. Ciri khasnya adalah hidroksi pada C2-nya ada di kanan, bukan ada di kiri. Kalau di kiri namanya jadinya Uji Benedict pada dasarnya sama dengan uji Vehling. Bedanya, sebagai pengganti 2 ml larutan Vehling A dan B, digunakan 2 ml reaksi Benedict. Reaksi Benedict adalah campuran antara CuSO4 dan hasil saringan dari campuran natrium sitrat berhidrat dengan natrium karbonat berhidrat. Uji Benedict lebih peka daripada uji Vehling. Konsentrasi gula produksi yang tinggi membentuk endapan merah, sedangkan konsentrasi yang rendah menimbulkan endapan kuning. Dalam percobaan ini, kita menggunakan contoh glukosa, sukrosa, laktosa, dan pati dalam bentuk larutannya masing-masing. Setelah dicampurkan dengan merata, masukkan tabung-tabung tersebut ke dalam sebuah penangas air yang hangat. Monosakarida dan kebanyakan disakarida dapat mereduksi senyawa pengoksidasi lemah seperti yang berbasis tembaga dalam reaksi Benedict. Karbohidrat semacam ini kita sebut sebagai gula pereduksi. Agar dapat berfungsi sebagai gula pereduksi, suatu karbohidrat harus mempunyai gugus fungsi aldehida atau gugus fungsi hemiasetal yang dapat membuka menjadi aldehida. Dari ketiga bentuk glukosa, hanya bentuk rantai terbukanya lah, yaitu bentuk asiklik, yang dapat dioksidasi oleh reaksi Benedict. Dari percobaan ini dapat terlihat bahwa glukosa dan laktosa menghasilkan hasil positif. Sementara itu, sukrosa dan pati dalam percobaan ini menunjukkan hasil uji negatif. Pada sukrosa, karbon nomor 1 unit glukosil dan karbon nomor 2 unit fruktosil terkunci oleh ikatan glikosidik sehingga tidak dapat berkesetimbangan dengan bentuk rantai terbukanya yang mengandung gugus aldehida. Pati adalah polisakarida, di mana hanya gugus glukosa ujung rantai saja yang dapat berkesetimbangan dengan bentuk rantai terbukanya. Kita menggunakan contoh larutan pati yang baru saja dibuat dalam percobaan ini.